mahasiswa Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang terkait program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disebut sebagai PKM. Nah, tentunya kita bincang-bincang hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Adinda Hadif, yang merupakan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan IPA yang lolos ke PIMNAS ke-34. Oke, langsung saja kita tanya-tanya ke Kak Adinda. Bagaimana kabarnya Kak Adinda? Iya, alhamdulillah baik. Halo semuanya. Oke, mungkin Sobat Omega ini banyak yang belum tahu. Mungkin Kak Adinda bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya, perkenalkan nama saya Adinda Yuliastuti dari OPC 2019. Oke, nah sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu tentang PKM. Nah mungkin banyak dari Sobat Omega yang masih belum mengenal sih apa itu PKM. Mungkin dari Kak Adinda bisa dijelaskan. Iya, PKM itu sesuai dengan singkatannya ya, Program Kreativitas Mahasiswa, di mana program ini itu diwujudkan untuk menumbuhkan, mewadahi dan mewujudkan ide-ide kreatif serta inovatif dari mahasiswa. Oke, kan PKM sendiri memang dikhususkan kepada mahasiswa ya Kak. Nah, kenapa sih kok PKM itu lebih ditujukan kepada mahasiswa? Karena mahasiswa itu kan termasuk generasi muda bangsa ya, di mana ide-idenya itu masih yang terbaru dan cemerlang. Selain itu karena dengan membuat proposal ini itu dapat menambah wawasan terkait kepenulisan atau tata cara kepenulisan yang baik dan benar yang bermanfaat untuk skripsi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk keberlanjutan berikutnya. Nah, selain itu juga bisa membuat mahasiswa mengeksplor atau mengeluarkan ide-ide yang cemerlang atau yang menarik untuk dikembangkan. Oke, mungkin karena apa ya, dari penyusunannya dan juga lain sebagainya itu bisa nantinya dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam kedepannya seperti itu ya. Lalu untuk alur dan juga proses seleksi proposal sendiri itu bagaimana? Jadi untuk proses atau alur seleksi proposal sendiri itu lumayan panjang ya. Jadi dimulai dari pembuatan proposal yang nantinya akan diajukan ke pihak fakultas. Dari pihak fakultas jika lolos nanti akan diajukan ke pihak UNIF. Nah, dari pihak UNIF ini itu akan diseleksi kembali. Jika lolos itu akan disubmit ke Simbel Mawa. Nah, dari Simbel Mawa ini itu akan ada penilaian dari dewan juri yang nantinya akan lolos pada tahap pendanaan. Nah, di tahap selesai pendanaan ini itu akan ada presentasi dan laporan akhir serta pembuatan produk. Nah, setelah itu nantinya akan diseleksi kembali untuk lolos ke PIMNAS. Nah, di PIMNAS sendiri itu ada beberapa tahap di mana pada PIMNAS itu yang dinilai itu adalah dari presentasinya, lalu dari poster dan artikel. Oke, itu tadi terkait alur dan juga proses seleksi dari PKM sendiri. Nah, prosesnya kan bisa dibilang cukup panjang ya untuk bisa mencapai ke PIMNAS. Nah, lalu kan banyak ya Kak, di luar sana itu juga berbagai jenis proposal, misalnya ada proposal bisnis dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membedakan antara proposal PKM dan juga proposal lainnya? Yang membedakan mungkin dari struktur kepenulisannya ya. Struktur kepenulisan PKM itu terdapat formatnya sendiri dari Kemendikbudristek dan mungkin dari idenya itu harus memiliki urgensi bagi kehidupan masyarakat luas gitu. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa saja tetapi untuk masyarakat luas. Oke, tadi Kak Adinda sempat menyinggung terkait ide yang harus urgensi gitu dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ide seperti apa sih yang bisa dipakai oleh mahasiswa agar bisa lolos baik pendanaan maupun bahkan bisa mengikuti PIMNAS? Ide-idenya kalau dari pengalaman saya itu adalah ide-ide yang saat ini sedang up to date atau saat ini itu sedang
mungkin saat ini itu mungkin sedang apa ya, viral gitu atau iya sedang viral gitu. ya. Seperti tahun kemarin itu kan sedang viralnya terkait tentang COVID-19. Nah itu ide-idenya kebanyakan yang lolos timnas itu adalah yang tentang COVID. Oke, kesimpulan dari jawabannya Kak Dinda tadi, kalau proposal yang dibuat itu ide-idenya kalau bisa itu yang sedang trending, viral ataupun pokoknya kalian itu harus up to date terhadap topik-topik yang sedang dibahas saat ini supaya juga bisa menarik bagi pembaca ataupun penilai proposal tersebut. Oke, untuk sekarang untuk cara membuat proposal PKM yang menarik dan juga diminati oleh penilai itu seperti apa? Jadi cara membuat proposal agar menarik dan diminati oleh para penilai atau dewan juri itu dimulai dari judulnya terlebih dahulu. Judulnya itu harus menarik dan mempresentasikan terkait ide-idenya. Seperti judul saya yang saya angkat di Timnas tahun lalu itu adalah Protector Starter Kit Automatic Vessel terintegrasi mobile application sebagai deteksi dini mandiri berbasis sensor. Jadi di situ saya membuat vessel yang bisa mendeteksi suhu badan manusia sehingga pendeteksiannya itu dilakukan setiap saat. Lalu kan gini Mbak, aku mau konfirmasi terkait skim-skim yang ada di PKM itu. Setahuku skim-skim yang ada di PKM itu jumlahnya ada 9. Apa betul? Iya. Kan mungkin dari yang dibuat oleh Kak Dinda tadi itu termasuk skim apa ya Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk yang saya buat tahun lalu itu termasuk skim dalam skim PKM. Jadi skim PKM kewirausahaan. Oke. Nah, kan tadi Kak Dinda memilih skim kewirausahaan. Nah, skim apa sih yang paling diminati oleh para mahasiswa dalam membuat proposal PKM? Jika di UM sendiri, skim-skim yang diminati oleh para mahasiswa itu adalah skim kewirausahaan sendiri gitu. Jadi dari Fakultas FMIPA sendiri itu yang paling banyak lolos tahun kemarin itu adalah skim PKM kewirausahaan itu sendiri. Mungkin apa sih yang membedakan skim kewirausahaan sehingga kok banyak yang lolos gitu di fakultasnya sendiri atau banyak yang menyarankan menggunakan skim kewirausahaan? Nah, karena di PKM kewirausahaan itu sendiri kita belajar untuk merealisasikan ide-ide dari mahasiswa untuk menjadikan produk yang dapat menjawab atau mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Oke. Nah, kan tadi sempat disinggung kalau dari PKM yang sudah dibuat oleh Kak Dinda sendiri itu direalisasikan. Nah, dari ide proposal PKM yang sudah dibuat itu memang semuanya direalisasikan atau ada skim-skim PKM itu yang nggak perlu direalisasikan, Mbak? Ada beberapa skim PKM yang tidak perlu direalisasikan. Contohnya itu PKM AI. PKM AI itu hanya cuma membuat proposal sama membuat artikel saja, sudah cukup sampai situ aja. Jadi dia tidak perlu merealisasikan produk yang ada seperti itu. Oke, dari Kak Dinda tadi kan membuat proposal dengan skim PKMK. Nah, kenapa sih Kak Dinda dan juga tim itu memilih membuat proposal PKMK? Karena salah satunya itu direkomendasikan oleh dosen ya. Terus selain itu di tim PKMK itu kita mudah untuk mencari inovasi atau ide-ide yang saat ini itu diperlukan di masyarakat. Nah, selain itu juga manfaatnya kan dapat kita lihat langsung secara langsung di masyarakat itu apakah produk kita itu bermanfaat atau tidak di masyarakat karena kita menjualnya secara langsung seperti itu. Oke, jadi kurang lebih dari PKMK sendiri itu bisa dilihatlah secara langsung produknya ini bisa diuji cobakan langsung ke masyarakat dan terlihat bagaimana manfaatnya untuk menjawab permasalahan dari masyarakat tersebut. Oke, dari Kak sendiri apakah ada tips and trick untuk lolos pendanaan PKM
PKM serta untuk lolos lintas. Untuk tips and triknya sendiri untuk sampai di tahap ini itu saya jadi membuat proposalnya itu sesuai dengan pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Jadi itu poin pertama yang paling penting di dalam PKM. Selain itu judul-judulnya harus menarik dan juga ada urgensi terkait permasalahan yang menjawab permasalahan di masyarakat. Selain itu di dalam PKM itu kan ada pembinaan ya. Nah, pembinaan itu biasanya sudah dianggarkan oleh Kemendikbudristek untuk maksimalnya berapa gitu. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan pembinaan tersebut seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang kunci utamanya itu harus memperhatikan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek tersebut. Iya, Oke. Lalu dari mengikuti serangkaian kegiatan atau penyusunan proposal PKM, apa sih manfaat bagi mahasiswa jika menekuni kegiatan PKM sendiri? Untuk manfaatnya sangat banyak sekali ya yang saya rasakan dari pengalaman saya ikut PKM ini. Nah, dimulai dari lebih kenal lebih dalam dengan dosen, kita juga bisa bertukar ide atau pikiran dengan dosen. Jadi ide-ide yang kita peroleh itu ide-ide yang terbaru dan ide-ide yang terbaik seperti itu. Nah, selain itu juga kita juga bisa mengetahui tata cara penulisan proposal yang baik dan benar itu seperti apa. Lalu kita juga bisa melakukan presentasi atau public speaking dengan baik karena kita juga dilatih untuk nilai presentasinya ketika di BIMAS. Oke, dari benefit yang dijelaskan oleh Kak Adinda tadi, banyak sekali ya manfaat yang bisa diraih oleh mahasiswa jika benar-benar menekuni kegiatan PKM ini. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa sih kesan-kesan ataupun harapan dari Kak Adinda sendiri untuk mahasiswa Prodi Pendidikan IPA dalam menekuni PKM? Untuk harapan saya sendiri, semoga semakin banyak mahasiswa yang tertarik mengikuti program PKM untuk mengeksplorasi ide-ide kalian yang kreatif ya. Tentunya ditunggu juga ya ide-ide kreatif dari Sobat Omega. Semoga harapan dari Kak Adinda tadi bisa terwujud serta bisa meningkatkan minat mahasiswa untuk membuat proposal PKM, utamanya bagi mahasiswa Prodi Pendidikan IPA. Oke, terima kasih Kak Adinda yang sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai tentang PKM pada hari ini. Untuk kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Dadah!